Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaironi dari mahasiswa IAIN Suryalaya semester 3 prodi PAI. Ingin memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampunya Mo Yusuf Saiful Jamal MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Andalusia. Sejarah penguasa Islam atas Spanyol. Spanyol dikenal sebagai Andalusia yang berasal dari Vandalusia, yang merujuk pada bangsa Vandal yang dikuasai oleh Islam setelah Bani Umayyah merebutnya dari bangsa Goti Barat pada abad ke-8. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Torik bin Ziyad. Torik mendarat di Gibraltar dan mengalahkan pasukan Raja Rederik di Danau Janda. Dalam waktu singkat, umat Islam berhasil menguasai kota-kota yang penting seperti Toledo, Granada, dan Cordoba menjadi ibu kota pemerintah Islam di Spanyol. Lalu di sini ada periode kekuasaan Islam di Andalusia. Periode pertama pada tahun 711 sampai 755. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Yang kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Abdurrahman ad-Dakhil berkuasa di Spanyol dan tidak tunduk kepada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pembangunan peradaban ditandai dengan pendirian masjid dan sekolah. Pada periode ketiga 1912-1013 Masehi, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah Raja Golongan atau Al-Muluk Taif, yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Córdoba, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Periode kelima 1086 sampai 1248, meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1943 dan dinasti Muwahhidun 1946-1235 Masehi. Lalu yang terakhir ada periode ke-6 1248 sampai 1292. Tahun 1492 Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang Kristen dapat mengalahkan Abu Abdillah dari Bani Ahmar yang berkuasa di Granada. Tahun 1609 Masehi. Sudah tidak ada lagi umat Islam di Spanyol. Toledo jatuh ke orang Spanyol pada 1085, Cordoba pada 1236, Sevilla 1238, dan Granada 1496. Selama 7,5 abad, umat Islam di Andalusia mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dimulai di bawah kepemimpinan Abdurrahman ad-Dakhil yang mendirikan masjid di Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Tokoh-tokoh penting seperti Hisham Hakam, Abdurrahman al-Saud juga berkontribusi dalam penegakan hukum Islam. Puncak kemajuan ilmu pengetahuan terjadi pada masa Abdurrahman al-Nasir yang mendirikan Universitas Cordoba beserta perpustakaan yang akan dikoleksi buku. Universitas terkenal lainnya juga muncul di kota-kota seperti Toledo, Sevilla, Granada, dan Salamanca yang melahirkan banyak ilmuwan ternama. Keseluruhan kemajuan ini mencerminkan perkembangan peradaban yang pesat di Andalusia.
Selanjutnya ada peninggalan sejarah Islam di Andalusia ya. Pertama ada arsitektur ya. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan, terus sistem irigasi dan teknologi, budaya dan sastra, perpustakaan dan pendidikan. Lalu yang terakhir ada konsep hidup bersama atau convivencia. Kesimpulannya, secara keseluruhan sejarah Islam di Andalusia mengajarkan kita pentingnya penguasaan ilmu dan teknologi, kemajuan dalam berbagai bidang, serta nilai toleransi dan kitab bisa antar umat beragama. Namun, ia juga mengingatkan kita akan bahayanya perpecahan dan ketidakstabilan politik yang dapat membawa sebuah peradaban menuju kemunduran. Dengan memahami kedua sisi ini, kita bisa belajar untuk menjaga kesatuan dan mengembangkan peradaban di kokoh di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.